gimana kabarnya hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk di tema 7, subtema kedua, pembelajaran ke-1. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran ke-1, bertemakan indahnya keragaman budaya negeriku, kita yang pertama akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka bukunya, buku pena kalian di halaman 111. Nah, pada pembelajaran pertama, kita menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kemarin kalian sudah berlatih kan cara mencari kata-kata sulit. Karena kalian di rumah mungkin tidak punya kamus besar bahasa Indonesia, di sekolahan juga tidak mencukupi kalau untuk dipinjamkan, jadi anak-anak dapat membukanya atau mencarinya di Google ya, di Google lewat media online. Nah, baik. Nah, Indonesia itu memiliki keragaman budaya. Untuk mengetahui keragaman budaya yang belum kamu ketahui, kamu dapat membaca teks yang berkaitan dengan keragaman budaya Indonesia. Dengan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Nah, saat membaca, tentu kalian pernah menemukan kata-kata yang belum pernah kalian ketahui artinya. Nah, untuk memahami arti kata-kata sulit dalam sebuah teks, itu kalian dapat berlatih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Nah, kalian dapat mencari arti kata tersebut itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, untuk melatih kemampuan kalian itu, nanti anak-anak silahkan membaca di bawahnya tentang mengenal Pusat Pengembangan Budaya Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Nah, kan kalian itu kalau membaca kadang ini maksudnya apa, ini yang asing kalian dengar kata-kata itu. Nah, kalian itu dapat mencatatnya di kertas, terus dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi harus banyak berlatih agar kalian mengetahui arti-arti kata sulit yang belum pernah kalian ketahui artinya. Nah, untuk tugasnya, silahkan nanti anak-anak membuka buku tema 7 di halaman 49 sampai dengan 50. Nah, kerjakan latihan di halaman 51 nomor 1 dan 2. Tulis soal dan membuat tabel yang rapih dan jelas. Oke? Jangan lupa tulisannya jelas, tidak boleh coret-coret. Untuk pembahasan yang kedua yaitu muatan IPA. Nah, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah lagu daerah. Kamu dapat mendengarkan lagu daerah melalui kaset atau radio atau DVD yang kalian punya. Nah, bagaimana radio bisa menghasilkan suara? Bagaimana TV bisa menghasilkan suara? Nah, kalau radio itu merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Jadi, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, listrik itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, muatan positif, dan yang kedua, muatan negatif. Nah, dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Nah, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik.
Jadi kalau dua benda itu sejenis, dia akan tolak menolak, tapi kalau berbeda itu dia akan tarik menarik. Yang pertama, listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Nah, listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik itu digosokkan ke rambut. Nah, semula penggaris bermuatan netral. Kemudian, saat digosok ke rambut, terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Nah, jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Nah, potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak menolak. Ingat ya, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak menolak. Nah, kalian nanti bisa berlatih untuk mencoba listrik statis tersebut. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Nah, energi listrik bergerak itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Terus bisa lagi dinamo sepeda, bisa. Itu dia akan mengalirkan muatan listrik sehingga benda tersebut dapat bergerak. Terus baterai itu, misal kalau baterai itu kan memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Nah, aliran listrik dinamis juga ada pada benda rangkaian listrik di rumah. Nah, aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Jadi ini adalah alat penggerak memutuskan atau menghentikan arus listrik. Nah, bisa lagi dinamo pada sepeda, itu juga bisa. Nah, ini ya, jadi listrik itu dibagi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Ingat ya, jika dia itu sejenis, dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia berbeda jenis, itu dia akan tarik menarik. Nah, anak-anak bisa lebih jelasnya lagi membaca buku pena kalian di halaman 111 sampai 113. Yuk, sekarang kalian silahkan melakukan percobaan. Anak-anak melakukan percobaan listrik statis di rumah dengan didampingi orang tuamu. Lakukan percobaan sesuai halaman 53 sampai dengan 54 di buku tema 7. Dengan membaca langkah-langkahnya. Nah, setelah itu, catat hasil percobaanmu, kirim video ke Bu Puri saat kalian melakukan percobaan tersebut. Nah, semoga penjelasan dari Bu Puri bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.